Sebelum mulai pelajaran, kita mengambil absen dulu. Andika Saputra, Desi Durmawati, Fitri Yohani, Nurfani, Liza, Mona Lisa, Muhammad Ilham, Nabila Kafia, Nurfatia Azila, Akira Fatina, Yosi Saputri, Ryan Kutasari. Gimana kabarnya anak itu? Udah makan? Mari kita lanjutkan materi yaitu tentang ekosistem. Tuh anak ibu, apa itu ekosistem? Ekosistem adalah satu sistem ekologi yang membentuk hubungan ekologis antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi bukan hanya cuma kumpulan hewan, tumbuhan aja, tapi makhluk hidup, lingkungan fisiknya, interaksi di antara mereka semua. Baik, ibu lanjut kepada komponen-komponen ekosistem, yaitu komponen biotik. Komponen biotik merupakan segala benda yang hidup pada satu lingkungan, contohnya tanah, udara, air, cahaya, matahari, dan tubuh. Komponen biotik merupakan semua makhluk hidup yang terdapat pada satu lingkungan berdasarkan periodenya dalam ekosistem. Komponen biotik dapat bedakan menjadi produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen kelompok makhluk hidup yang dapat menghasilkan sendiri makanannya. Hal ini dikarenakan produsen memiliki kolaborasi untuk melakukan fotosintesis. Hasil fotosintesis adalah karbohidrat yang tersimpan di dalam tubuh tumbuhan. Jadi tumbuhan merupakan produsen karena menghasilkan bahan makanan untuk makhluk hidup lain. Lanjut, konsumen, kelompok makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan sendiri makanannya, seperti hewan. Sebuah hewan adalah konsumen karena menggunakan makhluk hidup lain sebagai sumber makanan. Konsumen bedakan menjadi konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat pengurai. Kelompok makhluk hidup seperti jamur, bakteri pembusuk, dan cacing yang menguraikan sesuatu tubuh makhluk hidup yang sudah mati. Peranan pengurai sangat penting bagi lingkungan karena zat yang dihasilkan akan dimanfaatkan kembali oleh tubuh produsen. Lanjut, hubungan ekosistem. Antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya terjadi hubungan dua kali, baik sama spesies jenis maupun antar spesies, baik antara sesama komponen biotik maupun antara komponen biotik dan antibiotik. Berdasarkan penyusunnya, komponen biotik bedakan menjadi individu, populasi, dan komunitas. Perhatikan penjelasan berikut. Individu makhluk hidup tunggal yaitu seperti rusa yang punya hidup sendiri. Yang kedua, populasi terdiri dari atas kumpulan makhluk hidup satu spesies jenis atau pada waktu dan tempat yang sama. Yang komunitas terbentuk dari interaksi antara populasi yang mendekati wilayah tersebut seperti badak. Jamur. Lanjut, interaksi makhluk hidup. Simbiosis bedakan menjadi simbiosis mutualisme, commensalisme, dan fanatisme. Simbiosis dan mutualisme hubungan dua kali yang sering menguntungkan antara makhluk hidup yang berbeda jenis. Contohnya terjadi antara kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu mendapat nektar dari bunga, sedangkan bunga dapat produk banyak dari kupu-kupu. Lanjut ke simbiosis fanatisme. Tumbuhan tali dapat hidup dengan nutrisi dari tumbuhan yang diketahuinya. Tumbuhan tali diterima sebagai pengobatan parasit karena memberikan keuntungannya. Lanjut ke simbiosis commensalisme antara tumbuhan baku dan pohon yang ditumpangi. Tumbuhan baku bisa melanjutkan itu mendapatkan sinar matahari yang cukup. Adapun pohon inang tidak mendapatkan keuntungan atau kerugian dari tumbuhan baku tersebut. Ada yang ingin ditanyakan? Lanjut, bisa? Apa yang dimaksud dengan ekosistem? Ada anak ibu yang bisa menjawabnya? Tahu? Tidak. Komponen ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang membentuk dari hubungan timbul balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Nah, dari